Shalom teman-teman, hari ini Beta Jen Saumeni mau cerita sedikit tentang sejarah gereja di Nusa Tenggara Timur. Nah, permulaan abad ke-19 menjadi sebuah sejarah di Pulau NTT khususnya di Timor, di mana di waktu itu juga memiliki kekayaan alam, salah satunya kayu cendana yang juga menarik perhatian bagi bangsa Eropa saat itu yang sedang menjelajahi Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nah, katong punya riwayat sejarah gereja di Nusa Tenggara Timur itu sendiri mulai dengan berita tentang seorang Pater Antonio yang pada tahun 1556 membaptis 5.000 orang di Timor dan juga di Lakrantuka, Flores dan sekitarnya. Sehingga menjelang akhir abad ke-16, orang-orang yang dibaptis sudah berjumlah sekitar 25.000 jiwa. Namun, agama Kristen Protestan itu baru masuk di kalangan penduduk Pulau Timor sendiri pada tahun 1670-an, di mana 1-2 raja saat itu minta agar mereka dibaptis dan juga pengikut-pengikut mereka. Jadi untuk sementara waktu itu jumlah orang-orang Kristen itu masih kecil, tidak lebih dari 50 sampai 80 orang yang sudah termasuk anak-anak yang dibaptis dan beberapa orang-orang Belanda. Nah, di dalam perjalanan itu tidak mudah karena begitu banyak tantangan-tantangan yang dialami ketika ada penindasan dan juga ada perlawanan baik dari Belanda, Portugis, dan juga para sekutu. Namun, di dalam kekuasaan Belanda, orang-orang Timor saat itu, orang-orang Kristen pada abad ke-18 berjumlah 80, yang tadinya berjumlah 84 menjadi 460 orang di tahun 1719, dan di 1740-an juga ada gerakan massal pada agama Kristen di Pulau Roti. Nah, di saat itu, di 10 tahun kemudian, orang-orang menjadi 1.300 orang di 1753. Nah, di dalam abad ke-18 juga tercatat satu peristiwa yang menunjukkan kepada kita betapa corak berpikir dalam lingkungan Portugis Katolik dan itu sama dengan corak berpikir dalam lingkungan Belanda Protestan pada masa itu. Nah, mereka punya misi selain untuk mencari rempah-rempah, mereka juga ingin memberitakan dan menyampaikan pengabaran Injil di pulau-pulau Timor. Nah, di tahun 1749, di mana saat orang-orang Portugis yang hendak menyerang Kupang dengan pasukan tentara yang kuat, yang saat itu dikuasai oleh bangsa atau orang-orang Belanda dan sekutu, menjadi sangat terkejut. Dan saat itu banyak orang-orang sakit yang membutuhkan penghiburan, dan orang-orang Belanda saat itu menguatkan mereka di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, memberikan semangat kepada mereka bahwa mereka pasti bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Nah, agama Kristen dibawa ke Nusa Tenggara Timur itu sendiri mulai di tahun 1556 dengan perantaraan orang-orang Portugis dan orang Belanda. Sama seperti di daerah-daerah lainnya, perluasan itu terjalin dengan sejarah ekonomis dan politis di daerah itu. Dan perlu kotong ketahui juga bahwa cara orang memahami iman Kristen saat itu juga dipengaruhi oleh unsur-unsur agama, suku, dan juga ideologi negara dari Barat. Sehingga pada zaman ini kita bisa lihat sendiri baik gereja Katolik Roma maupun gereja Protestan mempunyai pangkalan di NTT. Tetapi perkembangan agama Kristen yang lebih luas itu lebih mendalam baru datang di tahun atau abad ke-19 dan 20. Nah, dari perjalanan sejarah gereja
di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, secara singkat yang mau beta jelaskan atau beta cerita saat ini, mengambil beberapa refleksi buat katang semua, bahwa perjalanan Injil, pekebaran Injil yang masuk di pulau-pulau NTT itu tidak begitu gampang, membawa begitu banyak sejarah, cerita yang terkesan, dan juga membuat katong para pemuda-pemudi sekarang untuk dapat melihat kembali betapa perjuangan orang-orang saat itu dalam mengabarkan Injil.